Laga menentukan timnas Indonesia versus Jepang, STY diminta pasang Ramadan Sananta. Hajime Moriyasu tak anggap remeh timnas Indonesia lagi, akan mati-matian di laga akhir. Media Amerika sebut bakat cemerlang timnas Indonesia akan muncul pasca Piala Asia, lolos 16 besar bukan hanya mimpi. Laga menentukan timnas Indonesia versus Jepang, STY diminta pasang Ramadan Sananta. Seperti diketahui, timnas Indonesia kini berada di urutan ketiga klasemen grup dengan nilai 3, atau sama dengan yang dikoleksi Jepang setelah digasak Irak. Kendati demikian, publik timnas Indonesia sedikit penasaran dengan kiprah lini depan pasukan Shin Tae-yong, di mana Rafael Struijk selalu dipasang sebagai starter dalam 2 laga terakhir. Ia memang cukup memberikan ancaman di wilayah pertahanan lawan. Puncaknya adalah saat Struijk dilanggar oleh bek Vietnam dan membuat wasit memberikan hadiah penalti untuk timnas Indonesia. Kemudian banyak yang bertanya-tanya di mana Ramadan Sananta, yang mana dia tak pernah masuk daftar line up di 2 laga timnas Indonesia di Piala Asia. Padahal Sananta dinilai punya naluri gol yang tinggi. Dalam kiprahnya di timnas Indonesia senior maupun kelompok umur, Sananta punya statistik cukup bagus sebagai seorang juru gedor. Pengamat sepak bola nasional sekaligus mantan pelatih Persik Kediri, Aris Budi Sulistyo mengaku bahwa tidak ada salahnya dalam laga versus Jepang nanti, STY memasang seorang Ramadan Sananta sebagai ujung tombak. Kita butuh seorang striker yang punya naluri mencetak gol, dan saya melihat Sananta sudah cukup bagus di klub. Seperti laga semalam, Indonesia hanya bisa mencetak gol dari titik putih, bukan dari open play, terangnya kepada bola. Membuat naluri seorang pemain itu tidak gampang, Sananta punya atribut itu, lanjutnya. Menurutnya, Ramadan Sananta merupakan striker potensial di Indonesia saat ini. Ayo Coach Shin, waktunya mainkan Sananta. Hajime Moriyasu tak anggap remeh timnas Indonesia lagi, akan mati-matian di laga akhir. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sebelumnya tak menganggap timnas Indonesia sebagai pesaing mereka di Piala Asia. Namun situasi berubah sejak Jepang secara mengejutkan kalah dari Irak di laga kedua. Moriyasu seakan menarik ucapannya itu. Jauh sebelum Piala Asia bergulir, Moriyasu pada konferensi pers menyatakan Jepang hanya akan bersaing dengan Vietnam dan Irak. Pandangan Moriyasu berubah setelah skuad Garuda yang dilatih Shin Tae-yong menang atas Vietnam dan menyulitkan Irak. Target selanjutnya Samurai Biru adalah meraih kemenangan saat bertemu timnas Indonesia. Para pemain sudah bekerja sangat keras saat versus Irak, dan saya yang seharusnya disalahkan atas kekalahan itu, ucap Moriyasu dikutip dari Nikkei Sports. Turnamen ini belum berakhir, kami akan mempersiapkan kemenangan dari pertandingan melawan Indonesia, imbuhnya. Meski kemenangan atas Indonesia tak mengubah nasib mereka dari peringkat 2, karena kalah head-to-head dengan Irak, Moriyasu tetap ingin menang. Sementara itu, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo menegaskan laga melawan Timnas Indonesia bakal jadi pelampiasan, usai hasil mengecewakan menghadapi Irak. Kami tidak punya pilihan selain menang lawan Indonesia, ada beberapa aspek taktis, tapi saya ingin kembali ke dasar dan bertarung dengan determinasi, kata Wataru Endo dikutip dari media Inggris Mirror. Ayo Garuda kasih keras! Media Amerika sebut bakat cemerlang timnas Indonesia akan muncul pasca Piala Asia, lolos 16 besar bukan hanya mimpi. Media global ternama di Amerika Serikat, ESPN, menyinggung masalah timnas Indonesia yang diisi banyak pemain muda. Awalnya, langkah yang dipilih oleh Shin Tae-yong tentu penuh pertanyaan, karena pemain muda ini masih belum memiliki pengalaman yang banyak. Dengan berjalannya waktu, mereka sukses membuktikan diri dan terus mendapatkan apresiasi positif. Bahkan lolos ke babak 16 bukan jadi hal yang mustahil, meski mendapatkan poin dari Jepang bukan hal yang mudah. Mereka adalah tim termuda dari 24 tim yang ikut serta dalam turnamen ini. Namun bakat-bakat cemerlang dari Indonesia bisa jadi baru akan muncul di Piala Asia ini. Mereka mungkin saja akan bertahan lebih lama lagi dengan lolos babak 16 besar, tulis laporan ESPN. Pengalaman Shin Tae-yong tentu sudah tidak bisa diragukan lagi, terutama dalam mengontrol ruang ganti timnas Indonesia.
Saat ini dia akan membawa pemain-pemain muda ini mencapai perkembangan terbaiknya setelah merasakan Piala Asia. Indonesia sudah menunjukkan potensi mereka setelah penunjukan Shin Tae-yong yang telah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meskipun relatif muda, tim Indonesia saat ini jauh dari kata tidak berpengalaman, lanjut ESPN. Ayo Garuda Muda, tunjukkan kualitas terbaikmu.